Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi salat dan tata caranya. Dengan anggota Okti Munariah dengan NPM 2034029, Bintang Andini dengan NPM 2034022, Dwi Ayu Lestari dengan NPM 2034003, dan Debbie Selvia dengan NPM 2034002. Dalam membahas materi sholat dan tata caranya, di sini kami memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian sholat, yang kedua hakikat sholat, yang ketiga syarat dan rukun sholat, dan yang keempat yaitu fungsi dan tujuan sholat. Sholat merupakan tiang agama, amalan yang pertama kali dihisab, dan pilar kedua setelah syahadat. Sholat adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Sholat juga merupakan penopang yang akan menentukan berdiri atau tidaknya agama dari dalam diri masing-masing seorang umat muslim. Pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamba dengan Sang Penciptanya. Adapun secara hakikinya, ia berhadapan hati jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwanya rasa kebesarannya atau mendoirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan maupun perbuatan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hakikat sholat. Sholat merupakan rahmat Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Allah memberi petunjuk kepada mereka untuk bisa melaksanakannya dan memperkenalkannya sebagai rahmat bagi mereka dan kehormatan bagi mereka, supaya dengan sholat tersebut mereka memperoleh kemuliaan darinya dan keberuntungan karena dekat dengannya. Syarat dan rukun sholat. Yang pertama yaitu syarat sholat, yaitu beragama Islam, balik dan berakal sehat, bersih dari hadas besar maupun kecil, mengetahui tata cara sholat berdasarkan 5 waktu yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya, sholat menghadap kiblat, dan terakhir menutup aurat. Rukun sholat. Yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu dan mengucapkan niat sholat di dalam hati, tahbiratul ihram, mengucapkan takbir pertama, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, ruku' dan tumak ninah, membaca i'tidal setelah ruku' dan tumak ninah, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi di tasyahud akhir, salam pertama, dan yang terakhir yaitu harus tertib dan berurutan. Fungsi dan tujuan sholat. Yang pertama yaitu sebagai sarana permintaan tolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua untuk mencegah manusia dari perbuatan tercela. Yang ketiga sebagai kafarat atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang keempat tempat untuk berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima tempat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus. Dan yang keenam yaitu sebagai tiang utama pada agama. Terima kasih.
Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.